bagaimana caranya memilih rebab yang bagus, sehingga misalnya mau beli rebab jangan sampai keliru. Soalnya banyak yang sudah beli itu tapi ternyata hasilnya itu di luar ekspektasi. Jadi kita harus benar-benar memilih, dan apa yang harus kita pertimbangkan dalam membeli rebab nanti kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelum kita mencari tahu apa yang harus dipilih ketika membeli rebab, sebelumnya kita harus mengenal bagian-bagiannya agar tahu yang ini, bagian ini harus seperti apa dan lain sebagainya. Sebagai contoh, saya ambilkan ini. Rebab secara keseluruhan, tapi pada bagian ira-iraan ini masih ada satu lagi yang lancip ke atas. Di sini tuh bagian yang paling atas namanya menur, tapi ini hilang. Dipinjam orang, jadi hilang, tapi nggak pengaruh pada nada ini. Yang paling atas kecil itu namanya menur ya. Untuk memperindah rebab itu seharusnya ada itunya. Kemudian di bawahnya lagi, satu tingkat di bawahnya ada namanya irahan. Kemudian ini namanya kita dekatkan dulu. Ini yang kecil ini namanya melaten. Melaten itu ya seperti ini, kayak bunga melati itu loh. Jadi biasanya disebut melaten. Kemudian ini kupingan. Ini kupingan. Saya dekatkan. Kupingan. Kemudian ini namanya mangol. Ini mangol untuk memutar. Jadi ini untuk menyetel rebab ke kanan dan ke atas dan ke bawah. Ini fungsinya untuk menyetel. Kemudian ini sama, namanya sama, cuman kanan dan kiri. Kemudian ini ada lubang kecil. Ini lubang kecil. Ini lubang kecil ya. Ini ada dua. Ini namanya irungan. Hidung, irungan ya. Kemudian ada lagi di bawahnya, dari sini sampai ke sini, sampai ke sini ya. Ini namanya watang. Jadi fungsinya untuk pegangan. Kemudian ini ada kawatnya, namanya kawat ya, nama kawat. Kemudian di bawahnya watangan, dari bagian sini sampai sini, ini namanya popor dhuwur atau ya popor dhuwur. Kemudian dalam popor dhuwur ini ada ukiran-ukiran ini. Ukiran-ukiran ini namanya seser. Di muser gitu. Jadi namanya seser. Ini orang zaman dulu nyebutnya seser. Kemudian ini yang kecil ini namanya serenten. Ini untuk pembatas antara kawat dan
Ini namanya tebuan. Jadi tebuan yang dari apa itu namanya, kulit. Jadi serentan ini tugasnya atau fungsinya untuk pembatas. Jadi pembatas dari senar ke tebuan dari kulit ya. Kemudian ini ada kain. Ini disebut dodot. Kain ini namanya dodot. Ini kain, ada hiasannya, monte-monte. Beraneka macam hiasan ya, beda-beda setiap rebabnya. Ini namanya dodot. Jadi kainnya ini namanya dodot. Kemudian di dalam dodot saya buka. Nggak apa-apa saya buka. Ini soalnya bukan ini cuman ini dalamnya kayak gini. Ini namanya batrok atau batrokan. Di sini tuh suaranya namanya batrokan. Ruang resonansi atau resonator. Nah di sini ini kayunya harus keras. Itu nanti ya. Kemudian di bawahnya lagi, ini di bawah batrokan ini ada bagian segini. Ini namanya, bagian ini namanya popor ngisor. Popor ngisor ya. Dalam popor ngisor ada ini nyenil kecil. Ini namanya cakilan ya, cakilan. Ini kayak butot, kayak untu cakil itu ya, ini namanya cakilan. Kemudian di bawahnya ini bagiannya ada bagian segini, ini namanya sikilan. Ini ya sikilan, jadi space nya cuma segini, sikilan. Kemudian yang terakhir bundarannya di bawah ini namanya palemahan. Nih yang bunder ini cuman kecil, namanya palemahan. Kemudian ini rebabnya sudah selesai ya. Bagaimana cara memilih rebab yang baik? Nah, ini ada bagian yang satu lagi. Ini namanya secara keseluruhan ini namanya senggreng atau kosok. Senggreng itu ada beberapa bagian. Ini ada iwak-iwakan di sini. Sini iwak-iwakan. Kemudian ini dari sini sampai sini namanya rangkung. Kemudian ini seharusnya merah nih, tapi ini saya ganti raffia. Soalnya yang lama sudah putus, sudah rusak. Jadi saya belum bisa servis kembali yang bagus. Seharusnya ini merah kayak gini. Di sini. Ini namanya lombokan. Karena merah kayak cabai itu lombokan namanya. Kemudian ya setelah kita bahas ini, bagaimana cara memilih rebab yang baik? Saya pun sudah beberapa kali beli rebab, tapi masih saja salah. Pertama, dimulai dari kosok ini atau senggreng. Ini bubat. Nah, ini bubat. Jadi kayak rambut ini bubat. Itu ada yang dari senar. Ini senar ini. Ini senar. Ketika beli, carilah yang ikatannya ini kuat. Terutama yang bagian bawah. Kalau tidak kuat, nanti riskan senar ini akan lepas satu persatu. Kemudian rusak. Jadi hati-hati memilih ini. Dan saya kasih referensi
sebenarnya bahan yang bagus untuk bubat itu adalah rambut buntut jaran atau ekor kuda. Ekor kuda itu diikat, bentuknya sama seperti ini dan diikat di sini. Hasil suaranya lebih, saya sendiri sudah pernah pakai, lebih enak dimainkan. Nggak usah ditekan terlalu keras, sudah berbunyi. Kemudian daya lekatnya dengan gondorukem itu lebih bagus. Jadi saya rekomendasikan itu. Kemudian dalam memilih senggreng atau kosok, ini cari yang ringan, jangan terlalu berat. Kenapa? Kalau berat nanti cepet capek, tangan itu cepet capek. Soalnya kalau lagi kita uyon-uyon dan sebagainya, memainkan gending-gending yang besar, yang lama durasinya, itu kan di sini capek juga. Cari yang ringan, ini ya, cari yang ringan. Bentuknya pada umumnya rata-rata. Itu ya untuk senggreng. Jadi ringan, kemudian talinya di sini kuat. Kemudian kita masuk pada rebab. Rebab yang bagus itu bagaimana? Bagus itu menurut pribadi sendiri Pak pasti beda ya. Karena kesukaan orang juga beda-beda. Ada yang suka kita lihat dari bahan, ada yang suka dari bahan kemuning, meyakini suaranya lebih bagus, itu juga boleh. Ada yang dari galih asem, itu juga bagus, bahan dasarnya galih asem. Kemudian dari kayu sawo, ada juga dari kayu sawo, itu suaranya bagus, itu juga bisa. Ada juga yang bilang dari gading gajah, dan itu harganya sangat mahal. Menurut saya, kalau gading gajah itu lebih kepada sisi unik dan mewah saja. Tapi untuk suara, saya pernah memainkan, itu juga nggak terlalu berbeda jauh sih. Yaitu mungkin terlihat, wah barang mewah, barang mahal, yang jelas itu. Kalau saya sendiri memilih bahannya itu kuncinya yang berat dan berbahan kayu. Kayu ya kalau saya. Kalau ada orang lain, ya gading gajah lebih bagus suaranya, ya itu silahkan, boleh saja. Tapi kalau saya, bahan dasarnya kayu yang berat. Jadi berat. Fungsinya berat apa? Ketika ini kita mainkan tidak mudah geser, satu. Yang pertama lebih nikmat aja, ini lebih anteng. Jadi dipegang itu antep. Tuh. Kemudian kayu apa? Nah, kalau saya itu ini kemuning, ini galih asem. Saya suka, kalau jujur saya suka galih asem karena berat. Menurut saya enak saja dipakai, lebih enak. Jadi tinggal kesukaan sendiri-sendiri, bisa gading gajah dan lain sebagainya. Tapi kalau saya itu pilih yang itu galih asem. Ada juga yang kayu cendana wangi ada. Itu juga bagus. Tapi kalau saya galih asem saja. Harganya nggak terlalu mahal sekali, tapi suaranya sudah bagus. Kemudian cara memilih rebab. Pertama kita tengok seperti ini. Ini lurus enggak?
cari ini yang lurus ya, jangan yang bengkok. Beberapa arah. Ketika itu sudah lurus, dicari lagi. Ketika Anda pegang ini, goyangkan. Kuat nggak? Jadi digoyangkan gini. Kalau bunyinya kluk itu pertanyaan. Artinya dari rangkaian sambungan kayu per kayu ini kurang bagus dalam produksinya. Jadi itu dihindari. Carilah yang rekat. Jadi diginikan tidak bunyi kluk, tidak geser-geser. Itu ya. Nih. Jadi carilah yang tidak geser-geser. Yang kuat. Kalau itu sudah, berarti sudah dua. Yaitu bahannya sudah, yang berat. Kemudian sambungannya kuat. Yang ketiga, lurus. Dipandang lurus, nggak bengkok-bengkok. Yang keempat, carilah ini tebokan. Tebokan itu yang pertama, biar dipandang enak, itu carilah yang halus. Ini kan ada yang kasar itu, kita cari yang halus. Kemudian yang tipis, jangan terlalu tebal. Dan misalnya kita pukul gini bunyi nyaring, tang gitu, pasti suaranya, persentasenya suaranya akan lebih baik. Tipis, kemudian dibunyi, kemudian tidak bocor. Ya ini rapat, tidak bocor. Kalau ada lubangnya nanti bocor, nggak bagus. Jadi cari yang masih halus semua. Dan di sini halus ya, jangan yang kasar. Dipandang lebih enak. Tuh. Yang ketiga, ini ada serentan. Serentan ya. Carilah kayu yang keras juga, yang keras. Jadi menyaringnya suara itu bisa lebih baik. Jadi itu tadi, serentan itu penting karena dia itu penyalur suara dari ini penghantar getaran dari kawat menuju ke resonator. Jadi ini penting sekali. Ketika ini terlalu tebal, maka juga suaranya akan jelek. Jadi proporsionalnya segini ya. Kemudian selanjutnya kawat. Ada yang bahannya itu dari besi biasa, ada yang dari kuningan. Saya sarankan ketika beli cari yang kuningan. Untuk yang baru belajar, memang ada yang dari senar gitar atau kawat gitar petik itu yang paling bawah, itu bisa, dan itu awet, jarang putus, tapi hasil suaranya paling bagus itu yang ini, yang kuningan. Cari yang kuningan ya, tapi hati-hati, kuningan itu mudah patah ya. Jadi itu dari beberapa tadi cara-cara memilih rebab yang baik seperti itu. Ada tambahan lagi pada bagian ini. Kalau teman-teman itu sudah perebab yang bagus, itu ornamen-ornamen di sini mungkin tidak berpengaruh. Jadi semakin banyak itu semakin bagus. Tapi ketika Anda pemula, ini saya dekatkan sekali, pilihlah di sini yang nggak ada ornamen-ornamennya. Karena apa? Ketika di sini ada ornamen-ornamennya, maka permainan Anda biasanya sering terganggu. Misalnya ini nyangkut di sini. Nah, ini
nyangkut di sini ya. Jadi ini sangat mengganggu sekali. Jadi carilah bagi yang pemula di sini ornamennya minimalis. Jadi nggak serapet ini. Saya sendiri memainkan ini kadang juga emosi. Kadang nyangkut-nyangkut di sini. Ini ada monte-monte ini, hiasan-hiasan ini. Ini mengganggu sekali. Jadi pertimbangkan itu untuk kebutuhan sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi menurut saya hanya itu bagian-bagian yang perlu saya sampaikan ketika teman-teman mau beli rebab supaya tidak salah pilih, tidak ditipu misalnya gitu. Jadi itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Semoga bermanfaat. Saya berbagi apa yang saya ketahui, mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Selamat sore. Salam budaya.